Ya, Kak, mau bertanya mengenai emiten GPRA yang dia profit sendiri di tengah emiten properti lainnya sedang merugi gitu. Dari penjualan kan dia naik, tapi di satu sisi dia dari segi uang pelanggannya turun. Ya, Apakah itu jadi bisa menaikkan best buy dan target price-nya, Pak? Sekian aja. Pak Felix udah pegang GPRA Pegang. di harga berapa? 93. 93. Ada rencana nambah lagi gitu. Iya sih, dari semenjak kemarin laporannya keluar, rencana untuk nambah, cuman kendalanya di uang mukanya turun, jadi itu pertimbangan juga sih. Oke, oke, oke. Nah, jadi kata kuncinya adalah begini. Kenapa sampai kuartal 3 ini emiten properti yang lain masih belum cuan ya? Kita bukan bicara naik turun sahamnya, tapi kinerja perusahaannya ya. Laba mereka itu masih turun atau bahkan masih rugi, termasuk APLN. Kalau penjualan Central Park-nya itu dikeluarkan, ya dia masih rugi juga, betul. Dia masih rugi juga gitu. Tapi karena ada penjualan Central Park, ya dia cuan. Tapi GPRA cuan sendiri, ya. Laba dia bagus dibanding emiten properti yang lain. Saya jelaskan, Pak Felix ya. Dan sebenarnya ini sudah saya tulis di EIP itu ya, e-book investment planning itu. Alasan saya lebih suka Gapura Perdana Gapura Prima dibanding emiten properti yang lain. Meskipun kayak MDLN, Demas itu juga bagus juga, ada prospek juga. Tapi kalau disuruh ya kadang orang suka nanya lagi ya, Pak Teguh pilih satu aja gitu yang paling bagus yang mana? Gapura, Gapura Prima. Alasannya apa? Satu, Perdana Gapura Prima itu dia lebih banyak fokus di properti untuk kalangan menengah ke bawah. Biasanya emiten-emiten properti di kita itu ya jualan propertinya itu untuk menengah ke atas. Kondominium, apartemen, perumahan klaster yang mahal, yang rumah-rumah sultan lah istilahnya. Yang harganya itu miliaran gitu satu unitnya gitu loh. Atau dia bikin bikin kantor yang juga kalau dijual miliaran juga kan mahal ya. Mall segala macam. Gapura ini enggak. Dia punya banyak proyek propertinya itu ya perumahan biasa Pak, rumah-rumah komplek biasa ya, yang ukuran rumahnya juga tanahnya cuma 72 meter persegi, dan harga jualnya per unit ya 500 juta, 600 juta, seperti itu. Semakin murah harga propertinya, semakin gampang jualannya. Iya kan? Setiap hari orang itu butuh rumah baru, Pak. Setiap hari penduduk kita bertambah. Orang butuh rumah baru itu selalu ada. Tapi kalau misalnya harga rumahnya miliaran, ya orang mikir-mikir. Tapi beda kalau misalnya harga rumahnya 500 juta, pakai KPR juga bisa, ya orang bisa beli gitu kan. Dan perbankan juga ya suka-suka aja nyari ngasih kreditnya gitu. Itu satu. Dari jenis properti yang dijual, Gapura ini. Yang kedua, emiten properti yang lain rata-rata utangnya gede. Agung Podomoro Land utangnya gede, Modern Land gede, Alam Sutra punya obligasi berapa ratus juta dolar seperti itu. Gapura Prima bagaimana? Coba cek. Utangnya kecil Pak. Artinya asal pendapatannya naik saja, maka ya sudah cuan. Sebenarnya gini, kalau Anda perhatikan Modern Land, Alam Sutra, itu pendapatannya dia udah naik juga. Sebenarnya ya, tahun 2021 ini, kalau dari sisi pendapatan, perusahaan properti itu sudah mulai naik kinerjanya. Tapi karena beban bunga utang dan juga beban kurs, karena utangnya itu ada sebagian yang dalam mata uang dolar. Jadi ketika rupiah melemah, ya nilai utangnya itu dalam rupiah naik, selisihnya dicatat sebagai kerugian kurs. Ya jatuhnya masih rugi juga jatuhnya seperti itu. Gapura tidak mengalami hal itu. Ketika pendapatannya naik, ya labanya ikut naik. Karena nggak punya utang. Dan yang ketiga, mayoritas properti yang dijual Gapura Prima itu di area Jabodetabek. Hanya ada 2 propertinya dia yang di luar Jabodetabek. Hotel di Cilegon. Di Cilegon apa Cilegon itu di Banten sana. Tapi itu pun masih dekat. Maksud saya begini, emiten properti yang kecil-kecil yang lain juga ada sebenarnya di BEI itu ya, yang jualan rumah-rumah yang murah juga gitu ya. Tapi rata-rata lokasinya itu bukan di Jabodetabek, Pak. Ada di Bogor tapi di bawah banget gitu loh.
jauh lah dari Jakarta gitu. Atau di mana lah, di Bandung, di Kalimantan, di Medan. Ya prospeknya menarik juga ya, tapi kalau kita bicara rumah yang paling gampang cepat lakunya, ya kalau nggak Jakarta, Bekasi. Jakarta, Bekasi, Tangerang, udah itu aja. Cikarang, Serpong gitu ya. Nah Gapura itu proyeknya rata-rata berlokasi di situ. Jadi sudah harganya murah, lokasinya pun bagus, ya jualannya gampang. Ya dan ternyata benar, sampai kuartal 3 ini kinerjanya dia masih bagus. Dan kalau teman-teman yang tahu portofolio saya, Gapura ini yang kita pegang paling banyak kan, dibanding saham properti yang lain. Memang dia nggak liquid, tapi kita berani Pak. Biasanya, sayangnya dia nggak liquid. Kalau dia liquid aja kita pegang lebih banyak lagi ini. Karena analisa yang tadi saya sampaikan. Tapi balik lagi Pak, ini bukan berarti saham-saham properti yang lain tidak akan naik juga. Eventually mereka akan naik, tapi mungkin masih perlu waktu lah. Mungkin tahun depan gitu. Nah tapi kalau untuk Gapura, kayaknya bisa naik lebih cepat gitu. Targetnya sejak awal memang sekitar 250, dan mungkin kita nggak perlu nunggu terlalu lama lah. Mungkin nggak nyampe 1 tahun dari sekarang. Mudah-mudahan kinerja bagusnya saat ini bisa berlanjut. Ya udah, sahamnya bisa naik sampai mungkin sekitar 250. Jadi kalau kita mau tambah posisi, masih bisa sih saya kira ya, di harga sekarang. Masih murah loh itu. PBV-nya masih 0,4 itu. Dan saya itu paling suka saham-saham kayak gini Pak. Nggak ada utang, prospeknya bagus, valuasinya murah. Kayak nemu harta karun loh. Di BEI itu sebagian besar saham itu tidak layak invest Pak. Jadi kalau ada kita nemu saham yang perfect seperti ini kayak nemu tambang emas itu. Udah beli aja lalu hold lah. Cukup Pak Felix? Berarti uang muka pelanggannya abaikan aja ya Pak, meskipun turun. Uang muka itu kan bisa naik lagi nanti. Dan ingat kata kuncinya adalah jenis propertinya itu gampang terjualnya gitu loh. Beda kalau misalnya dia jualan rumahnya di Pantai Indah Kapuk misalnya atau Pantai Mutiara, wah susah Pak. Tapi kalau di Bekasi sih gampang gitu. Cukup ya Pak Felix ya? Cukup Pak, makasih.